Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1407 sampai tahun 1409. Dalam menghadapi apa yang disebut cermin yin dan yang langit dan bumi milik Zhang Jia, Charlie Qin benar-benar tidak memiliki cara yang baik. Bagaimanapun, Charlie Qin masih terlalu sedikit tahu tentang senjata ajaib itu, yang tidak dapat dibandingkan dengan Kevin Ye. Tidak peduli bagaimana mengatakan Kevin Ye, dia juga orang abadi pertama di 9 alam dan ahli dalam peralatan pemurnian dan alkimia. Untungnya, Charlie Qin dan yang lainnya tidak bertarung sendirian. Meskipun Kevin Ye tidak berada di tempat kejadian saat ini, pikirannya cukup untuk mencakup seluruh lingnan Zhang Jiakou. Kevin Ye selalu memperhatikan pertempuran identifikasi nama Howard Zhang. Menurut pendapat Kevin Ye, cermin yin dan yang langit dan bumi yang tidak masuk akal itu benar-benar bukan apa-apa. Selama Anda memiliki sedikit kultivasi dan mengetahui beberapa teknik susunan, Anda semua dapat melakukannya. Itu bisa dipecahkan. Saat ini, meskipun Charlie Qin kehilangan senjata ajaibnya, dia masih khawatir. Dia tidak tahu apakah itu akan berguna seperti yang dikatakan Kevin Ye, atau apakah itu akan menghilang seperti nyanyian naga merah Howard Zhang dan menghilang dalam cahaya yin dan yang langit dan bumi. Cahaya keemasan dengan teriakan Charlie Qin itu langsung bersinar di langit. Lingkaran emas yang ditempa Kevin Ye memiliki kekuatan besar. Mungkin lingkaran emas itu tidak memiliki efek besar pada Howard Zhang, tetapi memiliki efek fatal pada cermin yin dan yang langit dan bumi yang berputar di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu hanya sesaat menutupi seluruh langit yang kelabu. Cahaya putih dan merah dari cermin yin dan yang langit dan bumi benar-benar mulai menggelap di bawah cahaya keemasan yang kuat ini. Namun meskipun begitu, tetua Zhang Jia masih berjuang. Dengan senjata ajaib ini yang tidak kuketahui dari mana aku berasal, aku ingin menghancurkan cermin yin dan yang langit dan bumi milik keluargaku. Bermimpilah tentang itu. Pengorbanan darah, dunia yang berdarah, malam ini, kalian semua akan mati, kalian semua. Suara gila dengan jejak perasaan serius dan menggetarkan mulai meraung di udara, seolah-olah itu adalah ratapan terakhir. Di tanah, tangisan menyedihkan pengawal naga hitam masih melolong. Pada saat ini, di bawah mode pengorbanan darah dari cermin yin dan yang langit dan bumi, lusinan penjaga naga hitam telah kehilangan lebih dari separuh nyawa mereka. Kekuatan yang mengerikan itu terus-menerus meraung, mengirimkan aumannya yang paling menakutkan malam ini. Di sisi pedang biru, Yang Jun, Langya dan Nalanchinger mulai kehilangan kekuatan mereka. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka secara bertahap menghilang dan mengalir ke cermin yin yang langit. Apa yang harus dilakukan, Kapten? Apakah senjata ajaibmu baik-baik saja? Langya mulai bertanya-tanya. Saat ini, Charlie Qin juga penuh dengan kekacauan, tampaknya mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka ke langit, menatap lingkaran emas dan cermin langit dan bumi. Tampaknya takdir setiap orang sekarang berada di tangan kedua senjata ajaib ini. Tidak seorang pun tahu kemana nasibnya akan pergi. Di antara pedang biru, Jin Lei dan Nalanchinger adalah yang terlemah. Mereka juga yang pertama kali gagal. Saat cahaya cermin yin dan yang dari langit dan bumi mekar, Fang Jinlei dan Nalanchinger sudah mulai lumpuh, dan napas mereka menjadi semakin lemah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bukankah hidupku ada di sini malam ini? Keringat sebesar kacang menetes dari wajah Fang Jinlei, disertai dengan lolongan tak berdaya Fang Jinlei. Sialan, sialan. Sambil mengepalkan tinjunya sampai mati, Charlie Qin saat ini juga sangat cemas. Namun, ketika semua orang merasa vitalitas hidupnya telah berlalu, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di langit. Lingkaran emas Charlie Qin lurus dan lurus saat ini. Ia berhenti di sisi berlawanan dari cermin yin dan yang langit dan bumi, bergetar dan mengeluarkan semburan suara mendengung. Dan cermin yin dan yang langit dan bumi juga menyadari ancaman dari lingkaran emas itu, dan kecepatan putarannya mulai melambat. Dengan cara ini, kedua senjata ajaib itu saling berhadapan. Tampaknya tidak ada yang mau melepaskannya. Pada saat ini, jika seseorang yang ahli dalam alat-alat ajaib ada di sini, mereka pasti dapat melihat bahwa kedua senjata ajaib spiritual ini berkomunikasi satu sama lain melalui alat dan roh mereka sendiri. Hanya saja orang-orang di bawah tidak memahami komunikasi di antara mereka. Setelah konfrontasi, lingkaran emas Charlie Qin tiba-tiba memancarkan semburan api ungu. Dan cermin langit dan bumi berputar dengan cepat, dan api itu menghantam permukaan cermin, lalu dibiaskan kembali. Melihat pemandangan aneh ini, tetua Zhang Jia, yang memiliki separuh hidupnya tersisa, tiba-tiba mencibir dan berkata dengan marah, "Haha, aku tidak menyangka kamu adalah senjata ajaib yang tidak biasa, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun untukku dengan kemampuanmu." Dengan itu, telapak tangan yang seperti kerangka tiba-tiba terbuka, meraung dengan keras, langit dan bumi tak terbatas, semua hal lenyap, bunuh. Dengan suara teguran ini, cermin yin dan yang langit dan bumi tampaknya merasakan panggilan tuannya, dan mulai berputar dengan gila lagi. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya.
Cahaya merah dan putih di satu tempat, bercampur menjadi sinar yang mengerikan. Pada saat itu, Charlie Qin langsung merasakan sakit di dadanya, dan seteguk darah segera menyembur keluar dari mulut Charlie Qin. Dengan tangannya menutupi sudut mulutnya, Charlie Qin segera mengumpat dan berkata, "Sialan, benar-benar sialan. Kevin Ye, bagaimana dengan ayahmu?" Pada saat itu, Charlie Qin berpikir bahwa senjata ajaibnya tidak dapat memeriksa dan menyeimbangkan cermin langit dan bumi, jadi dia melampiaskan semua amarahnya pada Kevin Ye. Namun, atas keluhan Charlie Qin, suara Kevin Ye tidak berdaya. Dia berteriak, "Ah, konyol sekali. Konyol sekali. Ada harta karun untukmu, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya. Aku tidak ingin membawa pot Charlie Qin ini." Charlie Qin sangat marah dan berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu membawa pot atau tidak. Aku akan mencoba mencari tahu bagaimana melakukannya sekarang." Suara Kevin Ye sekali lagi memanggil, "Bagaimana caranya, campuran dingin? Lingkaran emas di tanganmu adalah benda paling kuat di dunia, tetapi kamu memilih untuk menggunakan yang panjang dan pendek untuk bersaing dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa menjadi tak terkalahkan?" Charlie Qin, terkadang lebih baik bersikap sederhana dan kasar. Jika kamu menabraknya secara langsung, semuanya akan berhenti. Langsung menabraknya. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin tertegun pada awalnya, lalu tampaknya mengaitkannya dengan apa, "Maksudmu untuk langsung menggunakan lingkaran emas ini untuk memengaruhi cermin yin dan yang langit dan buminya?" Omong kosong. Suara Kevin Ye tidak sabar. Tetapi Charlie Qin menatap ke langit dan tertawa, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak masuk akal secara umum. Aku mengerti, hahaha." Sambil mengatakan ini, Charlie Qin dengan cepat menundukkan kepalanya dan menggigit jarinya dengan keras. Setetes darah segera terciprat keluar, sementara Charlie Qin tersenyum dan berkata dengan lambaian tangannya, "Pergi, hancurkan untukku." Lingkaran emas dan Charlie Qin terhubung oleh darah. Sekarang, di bawah bimbingan darah Charlie Qin, lingkaran emas itu bergerak seperti orang gila dan menghantam cermin langit dan bumi. Kemudian, ledakan dahsyat mulai menyebar di langit. Kekuatannya begitu besar sehingga tanah mulai berguncang. Bab 1408. Harus dikatakan bahwa pengetahuan Charlie Qin tentang senjata ajaib hanyalah sebuah keadaan ketidaktahuan. Tentu saja, tidak mengherankan bahwa dia, bagaimanapun juga, tidak pernah terpapar pada apa yang disebut senjata ajaib sebelum mereka mengenal Kevin Ye. Terutama seperti lingkaran emas di tangan Charlie Qin, itu adalah senjata ajaib yang lebih tinggi. Untuk penggunaan lingkaran emas ini, Charlie Qin masih meraba-raba untuk mendapatkannya. Kalau tidak, Charlie Qin tidak akan gagal dalam satu pukulan di pegunungan Yandang dan kalah dari Howard Zhang. Bahan teori lingkaran emas di tangan Charlie Qin berasal dari asal yang sama dengan nyanyian naga merah di tangan Howard Zhang. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan nyanyian naga merah, yaitu, lingkaran emas itu tidak termasuk dalam kategori senjata, tetapi senjata ajaib murni. Sangat disayangkan bahwa Charlie Qin belum dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Kalau tidak, apalagi cermin yin yang langit dan bumi, bahkan senjata ajaib yang paling kuat pun tidak dapat menahan kekuatannya. Dengan saran Kevin Ye dan bimbingan esensi darah Charlie Qin, lingkaran emas itu kini mekar dengan gemilang dan tak terkalahkan. Begitu lugasnya hingga mengenai cermin yin dan yang langit dan bumi di langit. Tabrakan itu sederhana dan kasar, dan tidak ada ruang untuk berbalik. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh di langit. Serangkaian gelombang udara mulai menyebar di udara dan meledak menjadi kobaran api yang cemerlang. Menatap pemandangan mengerikan di udara, Charlie Qin awalnya tertegun, lalu terkejut dan tak dapat dijelaskan, dan meraung, "Ya, benar." Saat dia berbicara, Charlie Qin mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berputar tiba-tiba seolah-olah dia telah mendengar perintah itu, dan jatuh ke tangan Charlie Qin lagi. Saat itu, Charlie Qin sekali lagi menatap lingkaran emas di tangannya dan berkata dengan gembira, "Bayi yang baik, ini benar-benar bayi yang baik." Setelah pertempuran ini, Charlie Qin jelas memiliki pemahaman baru tentang senjata ajaib di tangannya. Kegembiraan yang tak terlukiskan itu tampaknya lebih membahagiakan daripada kemenangan atas cermin yin dan yang langit dan bumi. Dan setelah tabrakan yang mengerikan ini, seluruh kediaman Zhang Jia di bawah gunung juga mulai menjadi tenang dan aneh. Cahaya merah dan putih, yang telah mengejar kehidupan orang-orang, menghilang. Para penjaga naga hitam, yang menangis kesakitan dan kehilangan nyawa mereka, mulai tenang. Meskipun para penjaga naga hitam itu masih berguling-guling dan berteriak di tanah, nyawa mereka sebenarnya terselamatkan, yang membuat banyak orang diam-diam bahagia. Bahkan tidak jauh dari sana, kepala keluarga Zhang Jia merasa lega melihat pemandangan ini. Saat ini, pemilik keluarga tidak jelas tentang suasana hatinya, yang merupakan semacam kegembiraan hidup, tetapi masih bercampur dengan kesedihan karena kegagalan. Namun secara keseluruhan, hal itu dapat diterima. Kini, tatapan mata majikan Zhang Jia kepada anak haramnya Howard Zhang telah berubah, yang merupakan semacam ketidakberdayaan, tetapi juga disertai dengan luapan harapan. Nasib memang begitu, tidak dapat diambil kembali oleh tenaga manusia.
Mungkin Zhang Jia akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh di tangannya. Meskipun saya tidak ingin mengakuinya atau turun tahta, bagaimana seseorang dapat mengubah tren umum? Perlahan-lahan menopang tubuhnya, pemilik Zhang Jia berdiri dari tanah dalam diam. Matanya rumit tetapi tegas. Tampaknya dia telah membuat keputusan tertentu. Di kaki gunung saat ini, semua orang terdiam, hanya sesepuh Zhang Jia yang reyot yang mengirimkan serangkaian lolongan mengerikan dari waktu ke waktu. Tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Cermin langit dan bumi tidak terkalahkan. Tidak akan gagal. Tidak akan. Tidak. Suara lolongan histeris terdengar silih berganti, yang seakan-akan menunjukkan ketidakpuasan terhadap kenyataan, tetapi lebih banyak kepanikan bagi lawan, yang merupakan semacam kekalahan dan semacam ketakutan. Namun, pada saat yang sama, tetua Zhang Jia terkejut dan melolong. Pada saat yang sama, semua mata semua orang di sini tertuju pada lelaki tua yang sunyi itu pada saat yang sama. Zhang Jia, seorang tetua agung, bukan lagi manusia. Ia adalah bayangan hitam. Ia ganas dan menakutkan. Bahkan daging dan darahnya mulai kabur. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa ia adalah monster sekarang. Tidak, ia tidak akan gagal. Aku tidak akan gagal. Saat ini, tetua Zhang Jia tampaknya telah menjadi sedikit dendam. Bayangan gelap itu berjuang, mengembara, menangis, tetapi tidak mau pergi. Untuk pemandangan yang mengerikan ini, tidak ada yang mau maju, bahkan Charlie Qin dan Howard Zhang berjaga-jaga. Di antara orang-orang yang hadir, hanya pemilik keluarga Zhang Jia yang berjalan perlahan, menyeret tubuhnya yang memar, dan perlahan-lahan mendatangi tetua itu. Tetua, jangan sombong. Kita kalah dalam pertempuran. Cermin langit dan bumi telah pecah. Mendengar suara yang familiar dari kepala keluarga Zhang, bayangan gelap tetua itu berubah menjadi sosok abadi yang bergoyang dan berteriak, tidak, tidak, kita tidak kalah, kita tidak kalah. Tampaknya mereka tidak ingin terlibat dengan tetua itu lagi. Kepala keluarga Zhang Jia berteriak dengan suara dingin, cukup, tetua, apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluarga pergi ke pemakaman? Di hadapan raungan kepala keluarga, tetua itu tiba-tiba membeku, seolah-olah semua keyakinan di hatinya tiba-tiba menghilang. Hehe, hehe, hehe. Setelah beberapa tawa tragis, bayangan hitam yang berubah dari obsesi tiba-tiba menghilang, dan akhirnya berubah menjadi genangan debu, yang tersebar di tanah berlumpur, tampak sangat sunyi. Melihat debu di tanah, pemilik keluarga itu membungkuk dengan hormat ke tanah dan terus berkata, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jelas, saat ini, pemilik keluarga Lingnan Zhang Jia tidak lagi dapat melakukan perlawanan, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun, tepat ketika Charlie Qin dan yang lainnya mengira bahwa perjalanan ke Zhang Jia telah selesai, pemilik keluarga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan wajahnya menunjukkan jejak tekad dan keteguhan, dan berseru, di mana pengawal naga hitam. Mendengar raungan ini, beberapa pengawal naga hitam, meskipun mereka berjuang mati-matian, berdiri satu persatu dari tanah, menyeret tubuh mereka yang terluka, satu persatu di belakang pemiliknya. Momentum mereka tampaknya untuk mempertahankan martabat terakhir Zhang Jia. Melihat pemandangan ini, Charlie Qin tertawa dua kali dan berkata kepada kepala keluarga, mengapa, Tuan Zhang Jia, apakah Anda masih ingin menangkap orang mati saat ini? Mengenai ancaman Charlie Qin, pemilik Zhang Jia acuh tak acuh dan mengabaikannya dengan mencibir. Kemudian, pemilik alam bawaan berjalan menuju Howard Zhang yang tidak jauh dari sana selangkah demi selangkah. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuan Zhang Jia. Apakah dia ingin menjadi perjuangan terakhir yang sekarat, atau haruskah dia menerima kenyataan dan menerima Howard Zhang, Tuan Zhang yang baru? Saat ini, mata semua orang tertuju pada ayah dan anak Zhang Jia, menunggu nasib akhir Zhang Jia. Bab 1409. Dalam Perang Dunia Pertama malam ini, Zhang Jia kehilangan 3 orang tua berturut-turut. Cermin langit dan bumi serta pedang berburu matahari juga hancur. Jelas, saat ini, Zhang Jia telah sangat rusak. Bahkan jika Tuan Zhang Jia begitu cemerlang, saya khawatir akan sulit untuk menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Sekarang, hanya ada 2 cara untuk maju di depan pemilik keluarga. Pertama, dia tahu sedikit tentang urusan terkini, mematuhi perintah Charlie Qin, dan memberikan posisi pemimpin keluarga Zhang Jia kepada Howard Zhang. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini kita dapat mempertahankan keluarga Zhang Jiako di Lingnan. Kedua, dia tidak mengerti tentang urusan terkini, tidak mendengarkan nasihat, dan bersikeras dengan caranya sendiri, dan membawa Zhang Jia dan semua penjaga naga hitam untuk menguburnya bersamanya. Selain 2 pilihan ini, pemilik keluarga tidak memiliki cara ketiga untuk maju. Hari ini, meskipun ada lebih dari 20 penjaga naga hitam di belakangnya, dia sebenarnya sendirian. Keadaan telah berkembang hingga saat ini, situasi ini juga tidak diharapkan oleh tuan keluarga Zhang. Pada saat ini, di kaki gunung, tidak peduli kubu pedang biru atau kubu Zhang Jia, hampir semua mata tertuju pada pemilik keluarga. Apakah akan hidup atau mati, pergi atau tinggal, tampaknya terserah pada tuan keluarga Zhang untuk memutuskan.
Sementara semua mata tertuju padanya dan menunggu keputusannya, pemilik keluarga datang ke Howard Zhang selangkah demi selangkah dengan tubuhnya yang lelah dan mata yang tegas. Mata yang malu itu menatap ke atas dan ke bawah pada putra kecilnya lagi. Pemilik keluarga Zhang tertawa terlebih dahulu. Tawa itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Benar saja, kamu lebih baik daripada bocah biru yang bau itu. Kamu memenangkan permainan hari ini. Jelas, tuan keluarga Zhang telah menentukan semua kuncinya, yaitu mengakui kekalahan dan bersikap lembut. Tentu saja, tampaknya selain dari pilihan ini, dia tidak dapat menemukan cara apapun untuk menyelamatkan Zhang Jia. Mendengar pujian sarkastis dari Lao Zi yang murahan, Howard Zhang mengira dia akan senang dan merasakan kegembiraan kemenangan, tetapi kenyataannya, Howard Zhang masih tanpa ekspresi saat ini. Tampaknya baru pada saat ini Howard Zhang sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Kevin Ye pada dirinya sendiri, keluarga Zhang hanyalah sekelompok semut di hadapannya, Howard Zhang, dan memenangkan sekelompok semut pengganggu, yang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah mencoba memahami ini, Howard Zhang hanya mendengus sedikit tanpa menunjukkan emosi apapun. Atas kesombongan putranya sendiri, kepala keluarga itu masih sedikit tidak puas. Sambil mengerutkan kening, pemilik Zhang Jia melanjutkan perkataannya, "Bocah bau, aku harus mengakui bahwa kau benar-benar kuat. Kekuatanmu di luar dugaanku. Sekarang kau juga memenuhi syarat untuk menjadi pemilik Zhang Jia." Tanpa menunggu Tuan Zhang Jia selesai berbicara, Howard Zhang mencibir dan menyela, "Jadi kau sudah menyerah dan bersedia memberiku posisi Tuan Zhang Jia." Perkataan Howard Zhang jelas tidak mengandung sedikit pun rasa jijik dan hina, jelas saat ini, Howard Zhang belum menempatkan seorang pemilik keluarga kecil di matanya. Perkataan Howard Zhang juga membangkitkan kemarahan para penjaga naga hitam yang tersisa di Zhang Jia. Namun, sebagian besar penjaga naga hitam ini tidak berani berbicara di hadapan Howard Zhang yang seperti iblis. "Tuan, pikirkan dua kali." Jelas, dia sudah menebak ide pemiliknya sendiri. Zhang Dingtian, yang berdiri di samping Tuan Zhang Jia, tiba-tiba membuka mulutnya untuk membujuknya. Namun, kepala keluarga Zhang tersenyum getir dan mengulurkan tangannya, "Paman kedua, jangan banyak bicara. Aku punya rencana sendiri." Pada saat yang sama, mata Zhang Jia kembali menatap Howard Zhang. Ada senyum bahagia di matanya, tetapi lebih dari itu adalah semacam kepahitan yang tidak bisa dihilangkan. "Bocah bau, kamu adalah orang-orang keluargaku. Aku bisa memberimu posisi kepala keluarga. Namun, sebelum itu, kamu harus berjanji kepadaku beberapa syarat. Jika tidak, bahkan jika batu giok dan batu itu dibakar hari ini, kamu tidak akan mau menjadi kepala keluarga ini." Jelas, Lao Zi murahan Howard Zhang sudah siap. Dia sudah memikirkan syarat seperti apa yang akan diajukan. Bagaimanapun, Howard Zhang ada di sini untuk posisi pemimpin keluarga Zhang Jia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membahas syarat-syarat itu dengan Howard Zhang saat ini. Namun, Howard Zhang hanya mencibir mendengar kata-katanya yang murahan, "Syarat. Apakah Anda pikir Anda memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya sekarang?" Begitu Howard Zhang mengatakan ini, Zhang Dingtian, yang berdiri di satu sisi, segera menjadi marah dan berteriak, "Howard Zhang, Lizzie, jangan terlalu agresif. Bagaimanapun, ini adalah Lingnan Zhang Jia saya, dan yang berdiri di depan Anda adalah ayah Anda, Raja Langit dan Bumi. Apakah Anda tidak takut dengan siklus langit dan bumi, dan Anda tidak takut dengan siklus langit dan bumi, dan Anda tidak takut akan pembalasan?" Untuk Zhang Dingtian, Howard Zhang secara tidak sengaja memberikan mata putih, dan kemudian tidak memiliki jalan napas yang baik, "Ayah. Hehe, bagaimana saya bisa memiliki ayah yang begitu hebat?" Saat dia berbicara, Howard Zhang melangkah ringan ke Zhang Dingtian. "Saya ingat bahwa saya dibawa ke Zhang Jia Manor ketika saya berusia 3 tahun. Saya menghabiskan hampir seluruh masa kecil saya di sini. Hanya saja kenangan masa kecil itu seperti mimpi buruk bagi saya. Di mana ayah saya ketika saya diganggu oleh teman-teman sebaya saya, di mana ayah saya ketika saya dipermalukan dan dikatakan liar oleh rekan senegara saya, dan di mana ayah saya ketika saya dibunuh oleh saudara saya. Sampai sekarang, kamu masih punya muka untuk mengatakan bahwa dia adalah ayahku. Apakah kamu tidak merasa konyol?" Kata-kata Howard Zhang keras dan kuat. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hati pemilik keluarga itu, dan bahkan Zhang Dingtian tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, latar belakang keluarga Howard Zhang adalah perlakuan yang sama di sebagian besar klan, tetapi satu-satunya yang mengejutkan adalah tidak ada yang akan berpikir bahwa Howard Zhang, seorang anak yang lahir dari orang biasa, akan menjadi begitu kuat dan tak terkalahkan suatu hari nanti. Jika Howard Zhang selalu menjadi Howard Zhang yang asli, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia salah, tetapi Howard Zhang hari ini benar-benar tidak sama. Di kaki gunung dan dalam kegelapan, kepala keluarga Zhang dan Zhang Dingtian dari keluarga Zhang semuanya menundukkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin hati mereka akan memancarkan jejak rasa bersalah, atau mungkin hati mereka hanya sedikit tidak berdaya, ide-ide ini tidak akan diketahui orang.
Namun, di saat yang tenang ini, tiba-tiba, suara klakson mobil yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit malam, dan lampu menyala tiba-tiba, menerangi seluruh langit malam yang gelap. Melihat truk-truk yang tertata rapi tidak jauh dari sana, serta ratusan orang ganas dengan pisau baja dan jeruji besi di dalam mobil, mulut Howard Zhang sedikit terangkat karena dia tahu bahwa kekuatan terakhir keluarga Zhang akan datang.